Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi yang cerah ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, teman-teman jangan lupa untuk berolahraga pula. Karena udaranya itu masih segar, teman-teman. Nah, kandungan oksigennya itu masih bagus. Oke. Di kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan, di mana perkembangbiakan pada tumbuhan itu terjadi dengan dua cara. Yang pertama dengan cara generatif atau kawin, dan perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, untuk kali ini kita akan belajar atau membahas tentang perkembangbiakan secara generatif saja. Oke. Di mana perkembangbiakan secara generatif atau pada tumbuhan itu biasanya terjadi pada bunga, teman-teman. Nah, untuk perkembangbiakan secara generatif itu cirinya biasanya tanamannya itu memiliki biji, mau biji berkeping satu di monokotil atau biji berkeping dua atau monokotil, teman-teman. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Nah, di mana perkembangbiakan pada secara generatif itu terjadinya itu pada bunga, teman-teman. Bunga dan biji, ya. Tapi yang paling sering itu terjadi pada bunga, ya, perkembangbiakannya. Nah, kenapa terjadi pada bunga? Contoh, nah, di sini Bapak sudah memiliki bunga, walaupun bunga plastik ya, teman-teman, ya. Nah, di sini di bunga ini itu terdapat yang namanya, di sini adalah kelopak bunga. Nah, ini kelopak bunga. Yang paling cantik dari bunga itu kelopaknya, teman-teman, atau bunganya. Nah, di kelopak bunga di dalamnya itu, nah, kalau yang bagian yang besar itu namanya putik. Nah, putik atau sel kelamin betina. Nah, sedangkan yang seperti ini, yang kecil, yang panjang kayak gini nih. Nah, yang ini. Nah, oke, lihat dulu. Oke, yang ini. Nah, itu adalah benang sari, teman-teman. Nah, atau sel kelamin betina, sel kelamin jantan, teman-teman. Yang ini nih, benang sari itu sel kelamin jantan. Di benang sari pula terdapat yang namanya serbuk sari. Nah, seperti debu kayak gitu, teman-teman. Nah, itu adalah spermanya dari tumbuhan, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu terjadi 4 macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, teman-teman. Nah, penyerbukan sendiri ialah penyerbukan yang terjadi di mana serbuk sari yang ada nih, serbuk sari di satu bunga A itu menempel di putik bunga A pula, teman-teman. Nah, itu namanya penyerbukan sendiri. Nah, jika kurang jelas nih, Bapak ulangin lagi. Bapak punya bunga atau punya pohon bunga atau punya tanaman bunga gitu ya. Misalkan tanaman bunga. Nah, di tanaman bunga tersebut itu udah tumbuh ya. Nah, di mana di bunganya itu benang sarinya atau serbuk sarinya itu menempel pada bunga pada putik yang ini. Nah, itu namanya penyerbukan sendiri. Gitu, teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Nah, Bapak punya contoh lagi yang agak, nah, bunganya misalkan banyak nih. Dalam satu tanaman itu terdapat beberapa bunga. Nah, kalau tadi penyerbukan sendiri ialah benang sari atau serbuk sarinya itu, serbuk sarinya menempel di kepala putik. Nah, itu namanya penyerbukan sendiri. Sedangkan kalau penyerbukan tetangga itu ialah misalkan dalam satu pohon bunga nih ada serbuk sari, nah, atau benang sari itu, serbuk sarinya itu menempel di bunga yang satunya lagi. Nah, misalkan di sini di putik yang bunga B. Nah, itu namanya penyerbukan tetangga. Jadi satu pohon tapi jatuh serbuk sarinya itu nempel di bunga yang lainnya, tapi satu pohon ya, teman-teman. Jadi ulang lagi nih. Ini ialah bunga A.
ini, yang ini bunga B. Oke, Pak jelas. Nah, bunga A dan bunga B dalam satu pohon. Nah, di bunga A itu memiliki putik dan benang sari. Nah, di benang sari itu kan ada serbuk sarinya. Di mana nih? Serbuk sari yang bunga A ini menempel di kepala putik di bunga B, teman-teman. Nah, itu penyerbukan tetangga. Atau sebaliknya, benang serbuk sari yang ada di bunga B menempel di kepala putik yang ada di bunga A. Nah, itu namanya penyerbukan tetangga. Sekarang, yes, yang ketiga nih, adanya penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang itu seperti apa, teman-teman? Misalkan Bapak punya 2 pohon bunga. Nah, pohon bunga nih, anggap aja, bayangkan kalian punya pohon bunga 2 pohon. Dimana yang ada daunnya itu adalah bunga A, yang tidak ada daunnya itu bunga B ya. Nah, dimana benang sari, dan kalian tahu kan di setiap bunga itu terdapat benang sari dan putih, dimana serbuk sari yang ada di bunga A menempel kepada kepala putik bunga B. Nah, lalu sebaliknya nih, serbuk sari yang ada di bunga B menempel di kepala putik di bunga A. Nah, itu adalah penyerbukan silang. Jadi proses menempelnya serbuk sari di kepala putik tapi beda pohon. Gitu, teman-teman. Terus yang satu lagi ialah penyerbukan bastar, teman-teman. Nah, penyerbukan bastar yaitu adalah penyerbukan yang terjadi antara 2 bunga yang berlainan atau berbeda varietasnya gitu, tapi satu jenis bunganya gitu. Nah, contoh kan udah jelas nih. Nah, serbuk sari yang ada di bunga B menempel pada kepala putik di bunga A. Atau sebaliknya, serbuk sari yang ada di bunga A menempel di kepala putik di bunga B. Nah, itu namanya penyerbukan bastar. Nah, kalau penyerbukan bastar teman-teman sudah tahu kan tuh, udah beda. Jadi jenis bentuk bunganya juga berbeda. Biasanya penyerbukan bastar itu terjadi pada bunga kertas, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, terus juga yang membantu proses penyerbukan. Nah, penyerbukan itu pasti ada yang membantunya. Dimana yang membantunya itu yang pertama ialah faktor alam. Faktor alam itu contohnya itu angin dan air. Nah, bisa aja serbuk sarinya itu ke bawah hanyut atau ke bawah angin. Nah, yang kedua ialah faktor manusia, dari manusianya. Jadi secara sengaja manusia itu menyilangkan atau mengawinkan jenis bunga. Yang ketiga ialah oleh hewan, teman-teman. Nah, hewan ini yang seterusnya itu hewan, bisa serangga juga bisa. Contoh misalkan lebah menempel di bunga A untuk mengambil sari madunya. Di bunga A tersebut, lebah itu ternyata menempel pula yang namanya serbuk sari. Lalu serbuk sarinya itu dibawa lagi ke bunga B gitu. Jadi secara tidak sengaja seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam cara penjelasannya. Nah, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.